Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azaban. Ada orang mengatakan doa makan ini berdasarkan nas yang tidak betul. Kembali bersama Dr. Anas. Doa makan yang popular, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Ada kebenaran berdasarkan kajian-kajian hadis yang menceritakan doa ini. Hadisnya sebahagian ulama mengatakan palsu, sebahagian mengatakan dia hadis dhaif jiddan, hadis yang terlampau lemah. Sebab itu jangan terkejut jika ada ulama yang mengatakan doa yang kita baca tu bukan Nabi punya, bukan sunnah Nabi. Doa yang dipopularkan ustaz ini bukan Nabi punya, ustaz punya, bukan Nabi punya. Sebab itu bila ulama kaji balik nas, sebab apa kita kaji nas? Sebab bila kita nak buat ibadah dalam Islam hanya dinamakan ibadah bila dia berkait dengan nas. Itu baru ibadah yang khusus. Mengapa bila kita rokok itu doa yang kita baca, padahal banyak doa yang kita boleh baca. Kita baca sebagai contoh subhanarabbiyal a'la, subhanarabbiyal azim. Mengapa tak baca yang lain? Sebab nas. Boleh baca yang lain tapi kita tak baca sebab nas. Mengapa masa sujud tak baca Fatihah, masa berdiri baca Fatihah? Mengapa? Padahal surah Fatihah surah yang bagus. Ikut logiknya, masa berdiri nak baca, sujud pun nak baca. Sebab surah Fatihah a good surah, tapi kita tak baca ketika sujud sebab nas tak menyebutkan tentangnya. Itulah konsep yang betul. Apa-apa ibadah yang kita buat berbentuk ibadah khusus, sertakan dengan nas, dengan dalil. Doa, kita baca doa tu setiap kali nak makan, itu doa yang kita baca. Padahal banyak doa lain boleh baca. Mengapa nak makan banyak doa you boleh baca, you baca doa sama juga? Sebab apa? Sebab kita rasa Nabi baca doa tu. Sebab Nabi baca doa tu, kita tak mau baca doa lain, nak ikut Nabi. Sebab itu dipopularkan Allahumma barik lana, sebab orang merasakan itu dari Nabi. Tiba-tiba hari ini dunia tanpa sepadan sudah wujud. Ulama sudah berani menerokai kitab-kitab, membahas, berdialog, berdebat, sudah terbuka. Sebelum ini mungkin orang cuma belajar bentuk ikut ya ustaz, ikut ya tok guru. Sekarang tak. Kita mula nak tanya lagi, sampai ustaz-ustaz pun jika nak ajar kita, dia tak ada nas, dia pun takut nak ceramah. Takut nanti orang tanya apa dalilnya, ustaz terdiam. Lakum dinukum boleh haji, ustaz kata balik. Jadi ustaz pun hari ini kena tingkatkan kualiti, sebab pendengar hari ini tak mau ikut dia, melainkan bagi dalil. Maka era hari ini positif. Orang mula debatkan amalan kita yang kita anggap sunnah. Betulkah dia sunnah? Jika dia sunnah, mesti ada dalil dari sunnah, dari Nabi. Tengok-tengok dalilnya palsu, dalilnya terlampau lemah. Jadi kesimpulannya sekarang ialah doa yang kita baca, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar, isinya tak salah, isinya okey. Cuma jangan sebut ini doa yang Nabi ajar. Jangan sebut demikian. Tak salah kita baca doa tu, macam kita baca doa lain lah. Doa kita minta pada Allah dalam bahasa kita. Nabi tak guna bahasa kita pun, tapi tak salah. Cuma jangan sebut Nabi punya. Dan yang kedua, yang Nabi ajar pada sahabat Nabi, contoh hadis Sahih Bukhari, sahabat Abdullah bin Abbas ketika nak makan, Nabi kata apa? Qul bismillah, kata bismillah. Itu nas kuat. Baca bismillah. Wa qul bi yaminik, dan makan di sebelah kananmu dulu. Itu Nabi sebut. Bila kita jamah makanan, pilih yang sebelah kanan dulu, yang dekat, yang di sebelah kanan. Jangan tengok ujung, weh kambing dia tak sana, amboi aku suka dia tak sana, tu dia tangan.
Itu makruh, bukanlah haram, makruh. Ambil insyaAllah yang dekat dulu, kemudian can you pass me the kambing please, cara beradab. Minta, oh ampun, tuang 2-3 ketui kat kita, alhamdulillah. Cara adab. Jadi bismillah tu utamakan, bismillah utamakan. Sekali-sekala Allahumma barik lana, tak perlu setiap kali kita baca dia. Kalau anak tak baca Allahumma barik lana, dia kata bismillah, tak apa dah, okey dah. Nak baca dua-dua tak ada masalah. Bagi saya maksudnya masih baik, tapi jangan kait dengan Rasul. Yang dengan Rasul yang kuat, Bismillahirrahmanirrahim. Itu sunnah yang paling kuat. InsyaAllah itu berdasarkan kajian nas pada hari ini. Alhamdulillah. Allahu a'lam bishawab.